Terakhir ya, yang masih saya suka ya kalau boleh jujur sih Workmaster Mas, masih Workmaster ya? abadi ya. Sama. Masih abadi. Kayaknya abadi ya. Iya. Itu Halo Black Pals, ketemu lagi sama gua, Boy Prabowo, masih di Black Talk. Wah, ini podcast yang berbicara tentang gaya hidup, otomotif, modifikasi, dan lain-lain. Nah, tema Black Talk kali ini pasti nggak akan kalah seru dibanding tema-tema sebelumnya. Kali ini kita akan ngobrolin tentang all about wheels ya, guys ya. Ini tamu-tamunya udah seru-seru banget nih. Siap. Bro, apa kabar? Sehat? Baik. Ini juga, wah yang ujung nih anak lama banget ya, AL ya. Ada Diwan sama Mamat. Lu Mamatnya Riverside dong, masih Riverside dong? Masih Riverside ya. Ganti nama. Udah, jangan belum ganti nama, nggak akan ganti nama dong? Oh enggak sih. Udah, namanya udah cuan banget tuh kayaknya ya. Masih dipikir kali. Nih Black, kita akan bedah tuntas nih. Soalnya kan kita setuju bahwa yang namanya velg itu kan ibaratnya kayak apa ya, sepatu lah ya. Kalau di orang tuh kayak sepatu. Jadi orangnya mungkin biasa aja, bajunya biasa aja, tapi sepatunya Jordan gitu kan. Wih, special edition apa segala macam. Jadi gantengnya naik berapa persen? 30%, 40% gitu ya? Bisa 50% ya. Bisa 50% kata Mamat. Mat, gua keluar nih, Mat. Ini kalau di velg nih, anggaplah mobilnya biasa aja nih. Kita nyebutin, nggak usah mobil baru, mobil pokoknya semua mobil. Tiba-tiba dia pilih velg yang oke banget. Semua aliran ya, oke banget gitu. Kita nggak usah ngomong ceperin dulu. Oke banget velgnya. Itu kalau kata lu, aurasi mobil tuh ya, aurasi mobil naiknya berapa persen, Mat? Langsung terlihat sih. Langsung terlihat. Langsung jauh. Langsung jauh. Jauhnya berapa persen? Ya kalau sometimes kita ganti velg aja, cat yang masih belum dipoles aja kadang lebih agak keangkat aja gitu. Oh gitu ya? Iya. Jadi boleh dibilang Iya, cat aja belum mulus banget kan jadinya. cat belum mulus banget, Iya. jadi lebih cakep gitu. Iya. Kenapa bisa begitu, Mat ya? Ya, mungkin mata ngeliatnya jadi satu keseluruhan gitu kan, satu kesatuan. Oke, Agak ngeliatnya mungkin berbeda kan dari sebelumnya. gitu ya. Apalagi kalau untuk velgnya ada polisnya kan. Ngangkat banget kan. Lebih ngangkat gitu ya. Iya. Nah, sekarang kalau dibalik nih. Kalau tadi kan mobilnya biasa aja. Sekarang mobil bagus. Kita ngomong mobil bagus, apalagi mau mobil tahun 2020 ke sini kan bentuknya udah lebih dinamik semua ya, progresif, keren-keren gitu. Tiba-tiba salah velg nih. Aduh, salah nih. Itu langsung apakah turun? Apakah gimana? Kalau itu gimana? Kalau saya sih lihatnya turun mas. Turun lah. Mata iya. Mendingan standar aja Iya, gitu. betul. Ada contoh nggak lu pengalaman? Misalnya mobil apa tuh dikasih velg apa? Ya mungkin untuk bodi yang banyak garis tajam-tajam atau lurus-lurus dikasih velgnya terlalu ngebulet-bulet gitu. Oh, nggak kawin. Iya, kurang connect antara bentuk velg sama bentuk bodi. Oh gitu. Iya. Jadi emang ada ininya nggak sih kayak gitu tuh, ada standarnya nggak sih, Mat? Maksud gua kalau bulat-bulat harus ketemu bulat-bulat, garis-garis gitu. Enggak juga sih, cuma Enggak kan juga. ada baiknya. Ada baiknya. Iya, dipikirin juga. Nggak boleh maksa ya? Nggak boleh maksa. Nah, Mat, nih gua ke lu. Kalau di Diwan sendiri pengalaman install velg yang kita nggak ngomongin bener dulu ya. Kalau yang bener pasti udah banyak. Ngomong install velg yang salah dulu deh. Ibaratnya salah tuh sebenarnya sih gue lebih setuju nggak ada yang salah sih sebenarnya. Cuman kayaknya secara subjektif kayaknya kok kurang pantas gitu. Lu pengalaman apa di mobil apa waktu itu? Kalau buat gue sih lebih ke fitment. Fitman. Soalnya beberapa kasus tuh velgnya cocok sama mobilnya tapi fitmentnya nggak diatur gitu. Jadi apa adanya. Oke. Jadi buat gue sih kurang ya. Misalnya dia masih ada gapnya kejauhan gitu. Oke. Terus mobilnya masih tinggi banget. Heeh. Bannya juga kadang banyak gue lihat mungkin sellernya kali ya. Oke. Ngasih bannya asal gitu. Atau mungkin dibeli second gitu mungkin. Jadi nggak Baru sesuai. sih. Oh baru. Oke, baru. Jadi kalau Mamat kan mungkin pasti dia ngasih bannya yang sesuai sama mobilnya gitu. Iya. Nah, misalnya ring 18 ada yang pantas pakai ban 35. Iya. Ada yang pantas pakai ban 40 gitu Iya. kan. Nah, sering gue lihat tuh yang harusnya tuh mobil pakai bannya 40 dikasih tipis banget 35. Jadi 35 jadi terlalu kurus gitu ya. Terlalu kurus, cungkring, terus mobilnya juga nggak dipendekin, nggak diapain, jadi ngeliatnya malah aneh gitu. Jadi aneh gitu ya. Mendingan standar. Mirip kayak mobil-mobil kalau udah pakai Airsus tapi dalam keadaan tinggi gitu ya. Kayak Iya. Tapi kalau Asus kan mungkin
ada fitmentnya lah. Iya, fitmentnya. Kalau dia kan bener-bener apa adanya aja gitu. Asal tempel velg udah gitu. Harusnya kan nggak gitu. Gitu ya. Nah, kalau bicara soal fitment nih, Mat. Ini kan berarti beli velg itu baru tahap awal kan? Iya. Jadi kita punya mobil nih, velg itu tahap awal. Jadi ada tahap finishing berikutnya itu fitment, betul ya? Iya. Nah, kan kita kalau misalnya di dunia modif kan fitment macam-macam lah, ada yang MITI, ada yang ini, ada yang itu segala macam gitu, Maxi apa segala macam. Sesulit apa sih bikin stand supaya bagus tuh, artinya fitment supaya bagus itu sesulit apa? Tergantung velgnya juga Mas ya. Tergantung velgnya. Size sama speknya ya. Oke. Kita kan nyocokin model, habis itu nyocokin size-nya. Cocokin model dulu. Model harus cocok dulu nih, satu. Ya, dan ya sebenarnya sih itu balik lagi ke Selera. ownernya ya, selera. Selera Kita ya. nggak bisa paksain Nggak bisa kan. paksain, Ya, oke. kita bilang bagus A, yang ownernya bilang bagus B, ya kita ngikut aja. Oke, gitu. Daripada nggak beli ya. Ntar Enggak juga sih. Enggak juga sih kalau kayak gitu. Oh, tapi ya intinya tapi intinya ya nggak pembeli harus nomor satu lah, ibaratnya gitu ya. Iya. Kita belain kepentingannya dia ya. Nanya pendapat boleh, saya kasih Oke. pendapat. Ya keputusan ada di dia. Ada di dia. Iya. Nah, setelah velgnya udah cocok nih, berarti kan selanjutnya adalah dimensi-dimensi nih. Ada diameter, ada lebar, ada offset, ada macam-macam. Nah itu setelah misalnya dapat yang pas, si fitmentnya itu gimana ngaturnya? Sesulit itu nggak sih? Tergantung request, kadang ada memang yang kayak gue mau pakai Airsus gitu. Oke. Gue mau pendek tapi gue mau bannya narik, nanti mau fender tulip. Nah Fender kayak gitu tulip, kan oh. harus ngitung lagi, menyesuaikan bannya juga Mas. Gitu. Kalau memang velgnya masih kurang keluar berarti kita harus ganti lip. Walaupun nggak semua velg ya bisa ya. Iya. Kalau Nggak- terutama yang tripis bisa lah. Gitu. yang tripis bisa ya. Mm-mm. Jadi pokoknya sesuai dengan keahlian lo selama ini lah ya. Iya, bisa-bisanya kita pantesin aja. Atau Gitu ya. misalnya ada yang ya udah cuman maunya ambil size segini tapi gue mau keluar ya mau nggak mau paling ngakalin pakai Pakai spacer. spacer gitu Iya. ya. Nah, itu kalau misalnya kayak gitu nih, kalau tadi kan ngomong fitment. Di pengalaman lo sendiri, fitment itu kan ya kalau pengalaman gua nggak sering punya mobil yang fitmentnya gimana gitu. Cuman sekali-sekalinya dan akhirnya kayaknya tidak mau ngulang karena emang lama banget pegel, bolak-balik. Tapi kalau pengalaman lo sesulit itu nggak? Bikin fit yang pas sesuai dengan maunya lo dan maunya customer lah gitu. Kalau ke maunya customer sih buat gue nggak sesulit itu ya. Oh, Saya gitu? juga gue lebih ke bengkel gue sendiri kan lebih ke repair ya. Nah, jadi paling ngasih saran aja saja gitu. Tapi kalau buat ke mobil gue pribadi emang agak ribet. Nah, Mat, balik lagi ke lo. Lo kan tadi bilang ada tripis nih ya. Baik, kita udah sepakat bahwa kita anggap sementara inilah bahwa tripis ada teknologi yang ya bukan teknologi apa Ada anggaplah paling mahal lah. Soalnya tripis setahu gua nggak ada yang murah, pasti lebih mahal dibanding velg One Piece biasanya. Setuju nggak sih? Biasanya sih iya. Biasanya. selalu. Nggak selalu ya. Tergantung brand juga sih. Mas. Tergantung brand ya. Iya, sama Soalnya brand dulu sama brand sekarang kan juga seriesnya Mas. sama apa? Tripis juga ada yang Ford series, ada yang Ada biasa. yang- Oh, ada yang Force, ada yang enggak ya? Iya. Oh, Nah, kayak ya anggaplah gitu. kita sekarang bisa udah tipis Force lah, pokoknya tipe-tipe tinggi lah gitu. Nah, itu di Riverside sendiri kan yang gua tahu dari zaman gua rambut gua masih hitam nih. Ke tempat lo kan spesialis rantang. Waduh, apa ya? Bibir apa namanya? barrel Lips, rib- Barrel, barrel, lips, barrel, apa ya? Barrel depan lah, barrel depan betul ya, kayak gitu. Outer lips ya. Outer lips ya. Iya. Sampai sekarang masih begitu. Masih ada tapi nggak separah dulu sih. Oh, nggak sama. Jadi udah balik lagi insaf nih, udah Banyak insaf. banyak bukan insaf sih. Ya sekarang request aja, dulu kan kebanyakan main bangun-bangun aja, begitu nanti ada yang beli. Ah. Ternyata nggak bisa nih, maksa bongkar lagi, Oh, ngerjain lagi. Nah sekarang kalau memang ada yang mau aja, Oh, gitu ya, ada yang mau Mas, aja. Mas Boy mau beli nih, Ah. buat mobil apa? Saya fitting. Oke. Kalau udah fitting kurangnya sekian-sekian, nah baru saya ganti. Oh, baru Ikutin ganti. yang hitungan kita fitting. Oke. Ini gue mau tanya, itu soal si outer barrel itu sebenarnya itu lu custom sendiri by order atau gimana sih? Beli jadi. Oh, beli jadi, Banyak udah nih, ada. buat aftermarket juga banyak. Aftermarket. Nah, Itu berarti dan brand velg sebagian, velg asli itu sebagian juga ada jual. Ada jual ya? Jatuhnya parts. oh, ya spare part lah ya Iya. ibaratnya, siapa tahu peang, siapa tahu Iya, grepes gitu betul. ya. Oh, gitu. Ini kalau kita ngomong bicara velg, kita nggak usah bicara baru lah. Kan tempat lo kan ya banyak secondnya lah Banyak gitu kan. second, betul. Itu kalau misalnya ya, kalau kita ngomong penurunan harga velg misalnya, anggaplah gue orang lama sih ya, jadi gue masih yang
HRE gitu. Waduh. Yang masih Nah, zaman ini dulu. juga sama. Oh, masih ya Sama, HRE. masih suka Masih dia. zaman HRE. Ya, gue dulu taunya HRE dari Bowo Permaisuri kebetulan. Taunya dari sana, segala macam belajar banyak dari dia. Anggaplah berapa sih sekarang? 100 juta deh barunya. 4 biji. Dari 100 juta itu kalau misalnya second tuh turunnya bisa berapa? Soalnya kan ada jargon bahwa lu mendingan velg tuh beli velg tuh velg asli. Karena kalau velgnya udah kopi, harga secondnya dijatuh banget, susah banget jualnya. Ini sih yang Nah, itu ada jargon. Nah, kita bahas. Nah, kalau Ini di itu, topiknya nih. nah kalau misalnya itu benar nggak sih? Maksudnya sejauh itu nggak turunnya si harga velg yang asli itu? Tergantung mas tipenya. Oh, tergantung tipe. Iya, kadang kan nggak ya kayak kita misal ada yang keluarin mobil nih. Oke. Merek A keluarin mobil 5. Oke. Barunya harganya mungkin ada Kurang yang lebih sama lah ya. Iya, ada yang premiumnya, ada yang tipe tingginya, ada tipe rendahnya lah. Tapi bekasnya yang premium turun jauh, yang bawahnya enggak. Terus jadi Ibaratnya nggak bisa kita Toyota patok. VG gitu ya, gitu-gitu ya. Kita nggak bisa patok juga kayak ini semua sama-sama 100 juta nih baru. Tapi yang satu udah setengah, yang satu masih bisa 70 juta. Itu balik lagi ke market yang nilai. Oh gitu. Iya, Nah, kalau contohnya velg sendiri yang marketnya siapa yang nilai? banyak dari customer yang cari. Oh gitu. Iya. Customer banyak yang cari gitu misalnya Bisa model-model. kasih contoh nggak yang susah turun nih? Untuk Brabus mono. ya, salah satu itu Mono 3. Itu saya nggak. Itu kenapa ya? Ya memang di kita pencintaannya banyak. Pecintanya banyak ya? Iya. Dari yang nggak Mercy sendiri loh, yang lobang 4 aja. Ya kita ngomong ke teman-teman, ya kita nyebutnya KCI lah. Anak Kijang zaman dulu kan, buset. Rebutan kalau ada Brabus Iya, mah gitu kan cintanya mono banyak. ya. Kayak Mono 3 sampai sekarang ya. Ya menurut Masih saya berapa mono sih, 3 sekarang? udah naik lagi, Mas. Udah naik lagi. Memang satu-satu pelek nggak pernah turun kayak menurut saya. Gitu ya? Iya. Itu berapa sih sekarang kalau per hari ini, per detik ini, terakhir lu lihat pasaran marketplace gitu? Gue lagi jual. Oh, lagi jual? Lu jual berapa? Coba tanya nih. Gue ada Ring ring berapa? 19 three One piece. piece Oke. sama ring 17 one piece. Oke. 17 One Piece berapa duit? 17 one piece itu gue jual di Dinawarin berapa? 33. Guys, tuh 33 juta loh. Yang three piece-nya 19? 19 gue buka di 93. 93 juta. Itu Jadi- kayaknya sama barunya dulu kayaknya masih Oh jauh. ya masih murahan barunya dulu ya. Iya. Tapi kalau gue pribadi sih, gue kan bukan toko mas ya, nggak kayak Mamat lah gitu. Kalau Mamat kan emang dia jual beli. Kalau gue kan emang bengkel gue repair ya, 80% repair gitu. Kalau velg sih, gue cuma jual velg yang gue suka, Yang hobi. yang gue hobi. Misalnya gue lagi ada Alpina Softline, Oke. Softline 18 sama klasik Oke. 17. Oke. Terus Saman PG1 gue masih PG1. nyimpan, Oke. OZ Futura, OZ Konik gue masih. Pokoknya yang gue suka deh, Monoblock 3. Monoblock 3 sih gue baru dapet sih. Oh, gitu. Baru banget. Iklannya ada nggak di sini? Oh, ini Ada iklan bursa, itu. bursa. Oh, gitu. Oh, jadi di jualpelk.com ada gitu ya? Ada yang jual. Oh, ada yang jual. Ada yang jual. Simpanan lo ada di situ nggak? Baru naik kemarin. Oh baru. Akhirnya sesuai ya kan kebutuhan Akhirnya juga, iya, kebutuhan benar, mungkin benar. ya, duit harus muter. Nah, ini balik lagi tadi yang gue bilang dikit kan lu langsung potong tuh tadi yang kita bicara soal apa? Brand. Kalau brand. Jadi ibaratnya bukan brand lah, artinya lu kalau Ori beli atau velg, replika, gitu. replika gitu katanya begitu kan ada itu. jargonnya yang gua dengar selalu begitu gitu. Kalau lu sebagai lu kan pemakai dan penjual nih sekarang iya, gitu. iya, Nah, iya, itu iya. gimana kalau pengalaman lu? Ini topiknya agak-agak sensitif sih kalau gue. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gue pribadi sih masih penyuka velg-velg lawas ya. Tua Oke. ya, kayak HRE 543 itu gue suka banget tuh. Oh, cakep tuh. Atau CCW yang klasik, itu gue suka LM5T, gue suka Monoblock 3, gue suka. Pada zaman gue dulu sama zaman Mamat dulu, zaman kita dulu lah mas, Iya, gitu. iya. Kan velg replika jauh banget mas sama ori. Jauh Dari- banget dalam arti katanya. Dari Kualitasnya. segi kualitas, dari segi Harga, finishing, finishing segala macam. dari harga. Zaman dulu mungkin brand-brand velg kayak ada velg replika atau kita sebut Taiwan kali ya. Nah, TW lah kalau zaman Nah, dulu kan. itu kualitas sama orinya jauh banget mas. Betul. Misalnya dulu ada S-Status Style S nih, Iya. gue inget banget tuh, Iya, benar, Prima Donna tuh lah Iya, ya. iya, iya, iya. Terus ada replikanya S-Status double S, gue inget banget ya. Sekarang Betul, mungkin betul. brandnya udah nggak ada kali. Ah. S-Statusnya tuh S-nya 2. Nah itu S-Status yang replika sama yang ori itu jauh bedanya. Kelihatan banget lah kalau Kelihatan replika tuh ya. banget. Ah. Beda sama sekarang. Beda sama sekarang. Yang sekarang taruh misalnya apa ya? Mungkin taruh yang JDM sih ya, mirip. velg JDM yang Jadi banyak, banyak mirip misalnya. Race tuh banyak banget yang kopi gitu kan. Misalnya NK nih, Iya, NK. RPF1. Ya.
yang original ring 18 belang sama RPF1 yang replika itu nggak jauh beda mas. Dari segi desainnya, lakukannya mungkin dia bisa menyamai hampir 90%. Disebut namanya mirror itu kopi Super kopi super katanya kopi ya. lah, super kopi itu ya. Iya beda jauh. Jadi mungkin kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu gue bener-bener ori gitu, ori minded banget lah gitu. Kalau yang sekarang, yang di Innova gue aja replika. Oke, kalau boleh tahu dia apa sekarang di Innova? NT03 Spider. Spider ya, Iya. NG Spider ya. Nah, ini kan kita ngomong rasanya nih. Rasanya, Gue iya. pengen kedua-duanya nih ngomong rasanya. Kalian kan udah maksudnya setuju lah kita bertiga udah pernah velg yang top 5 masanya udah pernah pakai walaupun cuma bentar karena nggak ada duit. Untuk ketambah ada cuan boleh loh ya. Nah, tapi kita juga pernah ngerasain lah velg yang ibaratnya replika lah gitu ya, segala macam gitu. Kalau dirasanya beda nggak sih? Nah, kalau gue dibagi di 2 kategori nih. Oke. Jadi buat mobil yang bener-bener gue buat simpan gue hobi, mobil koleksi gue, itu pasti gue pakai ori. Itu udah pasti. Oke, itu sebagai flagship lah ya. Misalnya Identitas sendiri lah gitu ya. Misalnya gue sekarang gue lagi nyimpen Honda nih, Integra nih. Integra gue pakein wet sport. Oke. Itu ori. Terus MR2 gue juga gue kasih OZ Konik ori. Oke. Nah, velg yang mobil yang buat warawiri, buat tempur. Nah, itu gue kasih replika. Karena buat gue kalau misalnya kalau mobil tempur, misalnya dia kena lubang, kan jalanan kita gitu mas, jalan tol. Ya, mengurangi resiko lah, mengurangi resiko lah gitu, banyak lubang, banyak apa. Iya. Begitu ngajar lubang dia peang atau jelek-jeleknya retak, gue masih nggak terlalu sakit hati mas. Gitu ya. Tapi misalnya gue pakai monoblok 3 nih, kalau misalnya dia ngajar lubang sampai tuh pelek pecah kan sakit hati mas harga segitu. Velg tua lagi. Velg lama harus dijaga. Ada partnya, ibaratnya. Apa ya? Nyamainnya susah lah gitu ya. Nah kalau lu kan gimana mas? Rasanya beda nggak sih? Kalau lu kan emang kalau yang gua tahu kan dari dulu ya kalau ke Mamat velgnya ori, nggak apa-apa second tapi ori, terus udah ori custom lagi. Udah barrelnya aneh-aneh, lebarnya aneh-aneh, offset aneh-aneh. Nah kan rasanya gimana sih sebenarnya? Kalau di velg JDM sih berasa. Kalau di velg gede yang kayak elegan-elegannya nggak terlalu berasa. Berasanya kalau hajar lubang. Berasanya? Kalau hajar lubang. Gimana? Berasa aja. Kalau yang asli biasanya lebih kuat kan. Kalau yang asli lebih kuat. Iya, tapi dia kalau melengkung. Iya, kalau yang itu biasanya ada crack. Gitu. Sama ya amit-amit itu doang. Kalau sampai benar-benar lecek banget ya. Itu sakit itu mas yang hatinya. pengalaman di bengkel repair gue. Kalau velg ori itu bagusnya dia elastis mas. Jadi misalnya dia ngajar lubang nih, kayak Workmeister gue nggak pernah nemu kasus Workmeister retak. Jarang banget, mungkin dari 30 kasus 1 kali yang retak itu juga jarang. Tapi kayak mobilnya hancur juga sih. Mobilnya udah terbalik mungkin ya. Tapi kalau juga misalnya lagi high speed gitu, kena impactnya lumayan, kena lubang, itu velg ori itu elastis, paling peang dia. Ya peang melengkung gitu kan. Melengkung dikit. Dengan not ya mas ya, masih ori. Ori. Lip barrel. Oh iya, lip barrelnya belum pernah repairan. Belum repairan. Iya, Bukan repairan sama bukan customan nih. Kita kan nggak tahu customan banyak mas. Kan saya bilang parts pun ada aftermarket kan banyak. Aftermarket juga ada Buatannya, rankingnya lagi iya. ya. Kalau yang orinya dia Masih keluaran worknya juga bukan gitu ya. Kalau masih keluaran masih asli worknya itu pasti kuat. Pasti Tuh kayak Diwan bilang Workmeister emang di tempat saya juga paling jarang nemu Workmeister hancur. Gitu ya. Susah. Tapi kalau jadi kalau misalnya si custom itu bisa juga maksudnya tadi ngomongin barrel berarti ada juga kualitasnya ya panjang gitu ya. Iya mas. Lebar banget gitu. Beda juga iya. Ya kayak kita ganti mobil lah mas parts. Kita beli buat mobil A, partsnya apa nih, filter oli atau misalnya ball joint deh. Kan ada yang asli, ada kayak gitu. Ini tapi ori Jepang nomor 2 kan suka bahasa suka aneh-aneh gitu ya. Kayak gitu juga mirip. Ya kayak gitulah kurang lebih. Jadi sesuai kebutuhan lah gitu ya. Sesuai kebutuhan, mas sesuai budget kan kita nggak bisa maksain juga. Gitu ya, balik lagi lah ya. Customer nomor 1 lah ya. Iya, kita ngikutin dia gitu. Iya, kabur. Nah bro, ini mau nanya lagi. Kalau misalnya tadi kan lu bilang kan kalau di velg JDM mah kerasa banget gitu kan. Itu berarti salah satunya di performance ringannya dan kuatnya itu. Tapi bukan berarti enggak juga kan, velg replika sekarang juga banyak yang enteng juga mas. Sih, oh gitu? Iya banyak juga yang enteng. Makanya jadi bilang tadi sekarang susah lah, agak susah. Makin kualitasnya makin bagus ya. Oh gitu. Nah Mat, ini kita mau bicara single piece sama multi piece gitu kan. Mungkin kan kalau gue ya bukan paham lah, mungkin agak sedikit tahu. Tapi kalau gue udah tahu banget nih,
udah gila berapa ribu velg, gue juga nggak tahu ini udah jual. Lu di Riverside udah berapa tahun ya? Apa tokonya? 20 tahun? Belum, Mas. Tokonya tuh buka 2006. Tokonya kalau 2006. saya jualan 2003. Saya jualan 2003. Iya. Ya udah, anggaplah udah hampir 20 lah ya. Ya, Ya udah lama juga ya. Nah, dengan pengalaman selama itu kan sekarang kan selalu orang tuh kan selalu bilangnya, wah lu masih single piece nih kayak gitu. Kalau sekarang single piece ada yang mahal karena ada JDM itu kan, yang itu. Tapi kalau zaman dulu kayaknya tidak begitu, orang pasti arahnya, wah lu udah kalau udah pakai tripis hormat gitu kan segala macam. Ini sebenarnya ada ini nggak sih kelebihan kekurangan di single piece, two piece sama yang multi piece, three piece gitu, itu apa bisa cerita nggak sama Black Plus? Ya kalau one piece mungkin kalau ada apa-apa gitu Mas sama velgnya ya. Ya kita kan nggak bisa misahin badan dari palang Mas. Jadi ya Mas udah catatin sekali, anggap udah retak. Ya udah. Ya udah. Ya terus itu dilas, Mas pakai aja dengan lasan, kondisi lasan, atau cari beli baru satu kalau masih ada. Kalau masih ada. Ya kalau nggak cari copotan. Cari copotan. Ya, itu berarti yang single piece. Ya, single piece. ya kalau yang two piece tergantung kan, two piece juga ada two piece welded. Yang palangnya sama badan itu dilas. Ya betul. Gitu. Ada juga two piece yang bisa dibuka palangnya. Yang pakai baut-baut gitu. Ya palangnya bisa dibuka gitu. Ada juga two piece, agak jarang sih konstruksi ini Mas. Ada juga two piece yang kalau dibuka bautnya cuman kecopot outer lip-nya doang. Oh, ada juga begitu. Ada juga yang gitu. Palang sama badan dia jadi satu. Biasanya velg Eropa yang lama. Velg Eropa lama juga ada. Oh, ADV udah teknologi baru tapi dia face-nya nyatu ke lip kalau dia. Badan aja yang misah. Jadi kalau yang jarang tadi ketika bautnya dicopot, si barrel doang outer lip-nya doang yang kecabut. Itu velg lama, aduh saya lupa namanya. Kayak RH itu, kayak RH. Ada gitu. Ada sih pernah sering. Jadi itu two piece yang bisa di custom ya, tanda kutip ya. Custom tapi hanya outer lip aja. Outer lip aja ya, berarti tanpa panjangin barrel. bibir lah. Ya gitu, tanpa ganti barrel. Tanpa ganti barrel ya. Tapi itu jarang sih konstruksi begitu. Oh jarang. Jarang. Yang ketiga adalah three piece itu. Yang tiga three piece. Ya kayak Devi kayak tadi Diwan bilang ada teknologi itu. Jadi kita buka baut, dia palangnya, spoknya jadi satu sama outer lip. Oh. Sebenarnya bukan jadi satu cetakan. Mungkin mereka bikin moldingnya tuh waktu potong lip sama palang tuh dijadiin satu memang. Oh gitu. Satu potongan dari satu bongkahan dibikin palang sama include step lipnya atau lip outer lipnya. Oke. Gitu. Itu yang kenapa lah si three piece itu bisa tanda kutip harganya ya nggak bilang mahal ya. Harganya beda lah gitu ya. Ya lebih mungkin perawatannya maksudnya kalau ada apa-apa. Kalau perawatan sih tetap anak one piece ya, Wan. Iyalah. Kagak mikir gimana. Ya, tapi kalau ada apa-apa kerusakan lebih gampang three piece. Oh gitu. Jadi misalnya bibirnya grepes, antara diservis ulang atau diganti. Iya. Oh gitu. Berapa sih ganti gitu? Tergantung size sih sama tadi saya bilang mau yang mana Nah, grade-nya. rentang harganya lah. Kita ngomong misalnya New atau used? Hah? Baru atau bekas? Ya dua-duanya deh. Dua-duanya Kalau coba. bekas sih ring berapa ya? Ring 18 Ya, 19 lah ya. 18, Mungkin 19, 4,5 yang sampai umum lah. 4,5 sampai 8 juta udah maksimal itu kalau udah ngomong. Tapi kalau baru mungkin ya baru itu mungkin paling mahal kalau 19 mungkin 10-an lah. 10 juta. Sepasang ya isi dua ya. Sepasang isi dua. Iya. Oh, jadi itu harga situ udah sepasang Iya, gitu sepasang. ya? Oh, gitu. Nah, tadi kan Mamat kan mention soal perawatan velg. Tadi mention gimana kalau misalnya ada resiko segala macam. Berarti kan hubungannya ke servis velg lah ya. Itu kan di servis velg sendiri, lu di industri servis velg udah berapa lama? Pengentengan, pengelasan dan segala macam itu. Gue pertama kali kan jualan Mas. Oke. Sebenarnya karena jujur Agan ini idolaan ini. Oke. Si siapa? Mamat nih idola gue lah dulu gitu. Gue ngeliat Mamat kan mobilnya nyetel banget tuh, gila dulu. Ngeliat gridnya tuh yang terus crown New Ice tuh pakai mono 320 semua teman. 20 ya? Iya, itu sih. Zaman itu lah ya. Zaman itu ya. Wah, gila gue bilang itu kan gue kan masih kuliah ya, jadi aduh kayaknya teracuni lah dengan sukses lah ya. Akhirnya mulai 2000 berapa ya gue dagang ya? Gue dagang velg itu mulai 2008 lah. Oke. 2008 gue mulai dagang. Mulai serius tuh ya? Mulai serius dagang, gue sering mengambil barang di Mamat tuh. Oke. Tapi masih separuh hobi. Iya sih, ya kan? dikit-dikit. Ya, Harus masih, yang suka banget. harus suka banget. Iya. Oh ya. Jadi dia suka banget mau dibeli. Tapi kan tadi dia udah bilang emang dia
cari yang suka banget gitu. Tapi kalau itu kan sekarang kan karena gue repair ya. Kan kalau zaman dulu kan gue emang nyari duitnya di dagang doang tuh, Mas. Baru setelah 2012 tuh gue banting setir jadi repair. Waktu itu karena gue dapat mesin press ya. Dari temen gue si Kiki Rexwil waktu itu. Ya udah akhirnya gue ke repair. Terjunlah ke repair itu. Terjun ke repair deh gue gitu. Karena kan mungkin gue kalau dagang suka susah ya. Emang semuanya dulu kendalanya ya. Gue bingung kalau dagang, Mas, kadang-kadang, Mas. Jadi nggak ada yang dijual peleknya. Sayang gitu ya. Padahal katanya orang bijak bilang jangan pernah suka sama dagangan lo katanya gitu. Iya. Karena hobi awalnya. Ya. Iya. Nah, kita ngomong servis tadi kan berarti kan pada 2012 udah punya alat semua segala macam. Nah, ada perbedaan nggak sih? Maksudnya lu ngebenerin velg, kita balik lagi ke isu awal ya, replika dan asli. Itu lebih gampangan mana ngebenerinnya? Kalau beban mental tetap ori ya. Karena velg mahal yang kita benerin gitu. Gitu. Nggak boleh ada miss lah. Misalnya orang datang ke gue itu, ya gue paling tegang itu waktu itu ngebenerin EDV di Aventador. Terus sampai yang punya Aventador. Itu yang punya velgnya, yang punya mobilnya bilang jangan di post. Wah, udah tegang nih. Jangan diambil gambar, jangan di post. Oke lah, Mas gitu. Nah, dia itu velgnya itu apa sih, Trenan ya kalau nggak salah ya namanya. Renan. Ya, benar, Forza benar. Nah, itu kan dia kan desainnya itu, dia kan peangnya di bibir, Mas. Iya. Tapi desainnya begini nih, rapat jari-jarinya. Jadi si alat pressnya itu harus pas banget di antara sela-sela jari-jari. Susah lah pokoknya. Susah. Jadi kalau misalnya gue sampai kena jari-jarinya lecet dong. Iya. Padahal dia tuh finishingnya tuh Aventador pula. Ribet. Gak boleh posting pula ya. Iya, ribet. Jadi kalau peleknya kan polis ya, jadi mungkin masih bisa kita iniin lah. Kalau palangnya kan dia finishingnya kayak gold gitu, Mas. Susah lah pokoknya. Ribet di kalau kena palangnya. Udah gitu ditungguin lagi sama si ownernya. Tapi bisa akhirnya. Ya alhamdulillah bisa, walaupun mungkin kayak tukang press gue keringet dingin juga. Nah, tapi itu berarti bebannya kalau di velg yang tanda kutip itu kan eksotis lah ya. Itu kan eksotis banget. Kita ngomong tengah-tengah deh, velgnya Mama tadi misalnya status, yang tadi misalnya trip Jepang work gitu segala macam. Itu gimana kalau velg gitu? Gue itu lebih suka ngebenerin velg itu yang dia ibaratnya begitu dia rusak, itu langsung ke bengkel gue. Jadi sebelumnya belum dicebokin sama orang lagi. Iya. Benar itu. Nah, itu yang Mamat bilang mungkin tadi repairan. Jadi bekas repairan itu kita tanda kutip tuh repairnya tuh ngasal gitu, Mas. Misalnya mungkin dia jadi keriting atau dia ada ya repairan ngasal ya? Ngasal banyak. Bukan ngasal sih jatuhnya ya karena mungkin kan zaman dulu alatnya belum kayak sekarang kali Mate. Ibaratnya velg repairan zaman cara dulu, penanganannya Mas. Beda, Mas. Tahun 2000-an gitu, tahun 2004 awal ya. Iya, makanya gua agak kecot biasanya nemu velg tua nih. Aduh. Velg tua nih yang datang. Ya, kita dulu kalau nggak salah lo buka repairan tuh juga salah satu kendala juga gara-gara pada teriak, Mas. Pada teriak. Ingat banget mau repair nih bingung kemana. Velg segitu banyak tapi nggak ada yang bisa repair gitu. Bukan takut salah, Mas. Kadang ada velg bagus cuman peang dikit salah masuk repair nanti jadinya malah jadi parah gitu ya. Dulu kan obrolan kita Ahmad Murteza gitu-gitu. Iya. Waktu dia mau buka kan at least ada satu orang yang kayak dia emang tahu kalau nge-press peang. Ya, secukupnya aja, maksudnya jangan sampai jadi hancur nih. Istilah dia hobi lah, Mas. Iya. Jadi beda gitu. Gitu ya. Tapi emang beda. Tapi nah, kalau sekarang kalau ngomongin velg yang tanda kutip biasa-biasa aja lah gitu. Nah, itu yang banyak ke gue sih ke bengkel sih emang 80% replika. 80%. Ori mah paling 20% kali. Banyak kan replika memang sih yang ke gue. Sama standar gitu. Sebat dong. Enggak sebat, sebung. Oh, jangan sebung. Iwan enggak rokok. Boleh enggak? Oh, boleh. Tegang. Oh, jadi kenapa banyak kamera gitu kan? Aduh. Sukron. Jadi ya kalau buat gue sih ini agak-agak enak nih di sini. Oh, enak jadi langsung cair gitu ya. Langsung kayaknya wah lebar gitu. Agak relax benar. Jadi apa ya? Kalau yang gue temuin itu problematikanya kan infrastruktur kita ya, jalanan kita
kalau boleh gue bilang sih kurang banget. Iya ya. Apalagi udah pernah ke tetangga sebelah ya, udahlah ya. Iya, Ya, terutama tapi tol ya. Iya. Yang Emang beda karena kan banget. tempat gue kan dekat sama tol Jor. Iya. Itu begitu gue masuk gerbang tol itu lubang semua Mas di 3 jalur. Gue bingung mau lewat jalur yang mana. Tiga-tiganya. Iya. Bingung kita ya waktu itu. Dulu pernah ada selebgram tuh Akbar Rais. Oke. Sama Mas Uya. Ya. Itu kalau nggak salah itu dia pernah ngomel-ngomel karena dia baru beli velg itu udah peang baru Mas. Dan ori waktu itu kalau apa sih Mas T37 Mas waktu itu beli. Nah, nyemplung bareng ya. Yang masuk lubang Masuk lubang di lubang yang sama. Di lubang yang sama. Dan velgnya langsung dekok gitu dan tuh Mas Akbar waktu itu langsung kontak gue. Wan bisa selesai nggak Wan? Katanya hari itu juga bisa. Gue bilang terus ya, dia pokoknya dia. Dan itu kelebihannya velg ori tadi ya, karena elastis ya. Karena elastis satu elastis ya. Yang kedua dia barangnya kondisi baru. Dibeli baru, jadi memang belum masih ada seger. pegang repair atau apapun itu. Jadi ibaratnya nggak cebokan orang lah ya. Wah enak itu. Itu enak ya. Cuman 10 menit selesai. Udah. Oke, nah boleh tahu nggak sih biayanya? Nah, kalau masalah biaya itu lebih mahalan velg yang ori apa velg yang itu? Kalau dengan kerusakan yang sama? Kalau press peang sih sama Mas. Malah lebih ke diameter. Oh, Karena kan sistem pengerjaannya sama. Berapa sih kalau boleh tahu? Berapa kan penasaran juga sih. Kalau ring 17 175.000 lah ke bawah. Satu peang. Enggak, satu velg. Oh, satu velg. Kalau ada 3 peang, 1, 2, 3 tetap segitu sih, sama aja gue. Oh, ya nggak mahal ya. 175. Karena itu... awalnya kan gue ngasih harga segitu, banyak kan customer gue temen-temen juga Mas. Oh, jadi agak menyesal kayaknya. Iya. Kayaknya agak menyesal. Ya udahlah, udah tanggung ya udah. Jadi udah publish rate, ternyata publish rate itu temen, Mat. Iya. Udah akhirnya udah segitu terus. Masih gitu. Nah, tapi kalau oke tadi 175 ya, 17. Oke lah yang gedean, sekarang 20 deh. Ring 20 tuh gue 250-an. 250 ya. 250. Oh gitu. Itu cuman peangnya doang. Peangnya doang. Kalau ada retak ya beda lagi sih. Nah, kalau retak berapa, Dit? Retak tuh 100 ribuan per senti. Oke. Grepes juga beda ya. Grepes juga beda. Grepes lebih mahal. Grepes mirip-mirip peang sih, 175 sampai 225. Oh, kalau range harga gitu ya. segituan. Jadi sebenarnya Black Pearl semua nih, ini kabar gembira buat kita semua. Jadi pokoknya kalau udah yang parkir, ya jadi ingat nih, ini parkir gitu kan, kena bibir trotoar, sek-sek gitu. Walaupun tidak merubah fungsi, tapi gondoknya itu bisa nggak hilang seminggu tuh kayak gitu tuh. Gitu, itu bisa dulu bisa ya? Bisa. Oke. Nah, ini gua mau bicara soal velg-velg legendaris. Jadi gini, kalau dulu kan velg mereknya itu aja, makanya tadi karena apa jumlahnya juga nggak gitu banyak, mereknya juga itu aja. Kalau zaman beda sama zaman sekarang kan, kayaknya merek yang ya gue lihat kalau yang tripis, ini emang dulu ada nggak merek ini gitu kan? Ya bener ya setuju ya kayak gitu kan. Dulunya udah berapa lama sih main velg sih merek ini segala macam. Kadang-kadang kan kita tracing ya paling ini cuma online doang, dan online juga bisa dibuat lah itu kan. Nah kalau kata lo sendiri Mat, 5 merek deh, lo juga 5 merek velg yang legendaris. Atau jangan merek, ya velg legendaris menurut lo lah 5 deh, 5. Bisa satu merek. Bisa satu merek. Legendaris di kita ya. Ya legendaris dulu. Legendaris di Indonesia. Kita ngomong Indonesia. Ya Brabus Mono 3 tuh udah pasti. Satu itu nomor 1 ya udah. Itu udah setuju nih kita ya bertiga ya. Ya, itu udah pasti. Valid itu ya. Ya. Terus belakangan ini sih, ya memang saya juga suka sih. Cuman dulu belum apa ya? Belum mulai. Belum kepancing, belum keluar kepancing, ya. Kayak OZ piring saya masih suka tuh Mas. OZ apa? OZ piring zaman dulu. Oh iya, ya, benar. Masih suka saya tuh kayak gitu. Oke. Terus belakangan terus TE. Dulu saya lihat velg JDM biasa aja. Sekarang ya. Sekarang malah jujur demen Mas. 37 lah ya. T37 tuh masih demen saya Ya, sekarang. Tapi sekarang tuh yang T37 baru itu sekarang yang asli itu beda kayak asli zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan polos. Beda gitu. Ininya Mas, beda. Tipenya banyak sekali. Banyak sekali ya nggak hafal. Gila ya. Ada Saga, ada Ultra. Ya gitu-gitu. Ada tulisannya di dalamnya itu kan, gitu di bibirnya itu. Oh, beda-beda. Tapi tetap sama lah prinsipnya ya. Sama-sama T37 ya kan? Sama-sama T37. Entengnya juga sama, bahannya sama ya? Ya, teknologi mungkin udah ada beda. Oh, udah beda ya? Ya, udah ada beda. Yang baru-baru kesini udah beda. Selain T37 udah 3 loh tadi tuh? Udah 3. 2 lagi? Terus, kalau saya nih, saya masih suka kayak velg lama Mas. HRE 543, 549, 549 ya. Terus 542 yang 542 ya. Yang agak twist ya. Palang 5-nya yang agak twist ya, agak balik-balik betul ya. Nah, iya benar.
Itu masih cakep menurut saya. HRE ya. HRE lah mau sampai kapan juga kayaknya. Yang klasik series, yang lama-lama lah, yang seri ya. 5 itu. Atau yang sekarang udah baru keluar lagi juga kan klasik series. Itu juga cakep-cakep. Itu dikeluarin lagi ya sama mereka? Dikeluarin lagi klasik series. Vintage ya? Vintage beda sama klasik series. Oh, oke. Vintage series, klasik series beda lagi. Oh gitu? Iya. Bedanya di mana ya? Beda tipe sama beda desain juga, Mas. Oh gitu ya? Iya. Oh, Gitu. Oke, tadi udah 4 tuh. HRE anggaplah yang 59 sekian itu kan udah nomor 4 satu kesatuan. Terakhir apa, Man? Terakhir ya, yang masih saya suka ya kalau boleh jujur sih Workmaster Mas, masih Workmaster ya? abadi ya. Sama. Masih abadi. Kayaknya abadi ya. Iya. Itu itu mau velg Jepang yang mood gue di mobil Eropa aja cakep. Iya, Semua dan mobil. kebetulan saya suka velg yang step lip kalau memang mau Oh tipis gitu. ya. Apa ibarat step rim tuh tipis ya. bahasa kerennya apa? Step rim, step rim. Tangga-tangga Iya, apa? tangga. Celong tangga ya. Iya. Celong tangga. Itu kebetulan saya suka velg yang begitu tuh Oh, kalau gitu. untuk yang elegan ya Mas ya. Iya, iya, iya. Kadang yang one piece aja juga masih suka Mas kalau dia ada tangga. Tapi ada sebagian orang yang demennya flat, tapi kalau saya yakin nih, kayak saya sama dia sama, dia suka step. Step ya. Iya. Kayak beda ya. Kalau step itu emang jadi pokoknya agak lebih kecil gitu jadi Iya. ya, gitu ya. Turun satu size biasanya. Betul. Kalau lu gimana? 5 nih. 5. Kalau gue nomor 1, gue maniak banget sama BBS RS. RS. Oh. Iya. Tadi kayak kelewatan. Iya. Gitu ya. Itu kayaknya juga ya udah lah ya. No argue lah kalau itu ya udah ya. Itu sama dengan Brabus Mono 3 tadi lah. Itu Iya. kayak pantas di mana-mana tuh kalau ya. Iya, itu kalau gue punya mobil-mobil 90-an gitu Mas, tuh kepikirannya nemplokinnya itu. punya Udah. gue Gitu udah ya. gitu tuh, Oke. BBS RS tuh gue suka. RS 1, Tuh. 4 lagi. Terus monoblok 3 udah pasti lah ya. Mono 3. 2. Gue suka banget karena gue suka BMW juga, tuh gue suka Alpina gue suka. Alpina All Series lah ya. Karena Alpina All Series kan rata-rata klasik sih kalau gue Klasik klasik ya? ya. Ring klasik ring 17 gue paling suka. 17. Oke. Udah cakep banget tuh velg. Iya sih benar. 3. 3 Dua lagi? Dua lagi Workmaster sih udah pasti, tapi gue lebih ke yang S1 ya, bukan S1R. Oh. Karena kalau yang S1R palangnya kalau buat Agak gue kurus. Kurus. Iya. Jadi agak gitu banget ya. Iya, Agak gendut gue ya, agak sukanya gendut ya. S1. S1 ya. Yang gendut tuh Yang gendut, S1. iya. Mau yang 3 piece, mau yang 1 piece gue suka juga sih. Oke lah pokoknya Master lah ya, S1. Master S1. Oke, terakhir? Terus terakhir tuh gue apa ya terakhir ya? Velg JDM 1 piece sih gue suka tuh. One Piece. Heeh. Ya benar-benar CE, TE gitu. Rega Master. Rega Oh, Rega Master. Oh, ya, siap, siap. Itu abadi banget tuh. Nah, ini kan tadi udah bicara soal gitu. Nah, ini gua mau colek dikit soal velg tuner nih. Wih. Nah, velg tuner ya. Tadi udah soal Brabus nih. Iya. Kayaknya kita berdosa besar nih kalau Iya, sebut kalau nggak namanya. bahas ya dong. Iya. Kan kalau BMW tunernya macam-macam segala macam kan. Ada yang sampai berjaya banget di Indonesia sampai ada yang tuner beneran tapi kayaknya masih dipandang sebelah mata gitu ya. Ya gua nggak tahu benar atau enggak waktu gua masih punya BMW dulu kayaknya kayak punya ya kalau kayaknya kastanya Brayton ya di bawahnya Schnitzer gitu. Nggak tahu kalau sekarang ya, tapi kayak gitu. Terus Mercy. Nah, itu kalau misalnya di tuner-tuner itu selain dia udah secara riset pabrikan udah mantes-mantesin ya, jadi udah nggak mungkin salah deh pokoknya kalau udah tuner gitu kan. Nah, apa namanya? Ada kesulitan nggak sih? Maksudnya artinya untuk ngedapetin itu di Indonesia sekarang gitu. Apa baru-baru ini masih ada? Apakah gimana gitu, bisa cerita nggak? Tergantung ya Mas, velgnya yang lama apa enggak Brayton. Oh, gitu ya? Iya, Brayton yang lama tuh apa? OZ Yang Brayton. OZ Brayton yang palang 5 Ya, ngeblok tuh palang- tipis. ah. Itu susah banget. Susah juga itu ya. Iya. Tapi dulunya juga jarang kan soalnya. Dulu jarang. Sekarang makin jarang. Dan makin harganya jarang. dulu enggak ada semahal yang Iya, betul, kayak betul. RG-nya atau apa. Ah. Sekarang harganya kayaknya udah Wah kacau Mas sekarang. Gitu ya. Nah, kalau kita di BMW, di tuner BMW yang mahal apa? di Alpina masih megang Mas. Alpina. Harji? Harji ya. ACS, Schnitzer masih. Harji. Sekarang udah kalau velg BMW kalau saya lihat ya udah kayak yang multipis tripis yang lama-lama nih klasik ya kayak Harji, ACS Type 1, Type 1, Type 2, itu terus tadi Brayton yang itu yang saya bilang BioZ PG3, ya, terus PG3 tripis gitu ya. PG1. PG1 Alpina by BBS yang multipis yang tupis. Wah, Itu biasa Nah itu udah naik semua Mas harganya. naik. Nggak Itu kayak kan- dulu. Nggak kayak dulu. Itu udah berapa? Kan kalau dulu kan velg Mercy itu digemari karena si Jepang 514 masih bisa pakai gitu ibaratnya kan. Kan kalau BMW ya dia sendirilah. Bahkan seri 5 seri 3
kayak beda velg gitu kan ibarat, betul ya? Kalau zaman dulu beda offset, beda offset. Iya. Maksudnya nggak bisa dipakein lah gitu kan, anggaplah tidak bisa. Dulu Kalau sekarang bisa. Kenapa sekarang bisa? Ngejar fitman kayak seri 5, seri 3 pakai seri 5. Bisa, wah ya, gitu ya, bisa. Biar nggak perlu ganjel-ganjel spesial kalau mau main ban-ban narik ya tadi bilang. Nah, itu sampai berapa kalau boleh tahu harganya? Anggaplah tadi apa ya? Sensor deh, Type 2. Type 1 sama Type 2 kayaknya malah Type 1 kali sekarang ya. Type 1. Nah, yang tripis ya. Berapa itu? Rentang harga berapa biasanya? 17-nya mungkin Pala 2-nya 30? Bala 3 kayaknya. Pala 3 kalau lebar. Nah, 30 lebar ya? Memang belang ya Mas ya. Tergantung lebarnya berapa ya? Tergantung spek sama ya. Balik lagi tadi kayak saya bilang kondisi. Oh. Mungkin yang mahal itu yang spek ori, yang ori original pabrik, tapi speknya udah cakep. Nah, Benar Mas. lebarnya misalnya 8,5 10. Tapi orian bukan gantian bibir. Terus di belakangnya ada keterikan speknya masih sesuai dengan gitu itu ya. beda. Oh, itu beda. Itu bisa sampai 60 gitu kali ya. Suka-suka yang juga sih. Oh, suka-suka. Gelap lah itu gelap ya. Gelap. Gitu. Nah, kalau untuk ukuran-ukuran kan kayaknya BMW lebih lucu angka-angkanya dibanding Mercy, betul ya? Mercy itu kayak main aman gitu, betul nggak sih? Itunya si tunernya. Memang beda ini juga sih Mas. Spek peleknya terus biasanya kalau pelek Mercy depan high disc biasanya tebel. Dia punya discnya tebel makanya depan jarang colong kalau Mercy. Belakang gede-gede Mas 40. Iya, betul. Kalau BMW biasanya low disc seringnya. Kita ngomong yang lama ya. Yang lama. Klasik. That's why makanya angkanya lucu-lucuan BMW ya. Ya kebanyakan Ya, di lebih kita lebar, lebih dulu colong mungkin gitu. masuknya seri 3 sama seri 5 banyak kan. Iya, betul. Kalau Mercy kan dulu mirip-mirip aja Mas, kecuali dulu punyanya Eagle, punya SL, itu offset baru kecil. Offsetnya kecil. Nah, kalau agak susah kan dicari. Kalau dulu kan Mercy baru, Mercy lama juga offset udah beda kan? Ya udah beda, cuman maksud saya kayak BMW mungkin kayak dulu kita kayak yang buat seri 5 masuk banyak, buat seri 3 masuk banyak. Kan seri 5 seri 7 mirip. Betul. Tapi kalau Mercy kan dulu banyak kan 202, 124, 210 kurang lebih lah mirip-mirip. Mirip. Yang agak berbeda itu SL, Eagle. Nah itu kalau ketemu yang kayak gitu, spek gitu, velgnya bagus. Nah itu harganya mantep. Mantep Kayak juga. Hammer ya. Misalnya di Hammer 17, 8,5 10 spek SL. Wah, itu sih. Spek SL. Itu kena berapa tuh? Pernah Waduh, dipasang? itu 3 digit? 3 digit? Enggak sih, Enggak sih, puluhan. masih puluhan. Puluhan, di atas 50 lah ya. Mau yang jual kalau itu. Mau jual. Nggak bisa kita ngomong. Benar. Nah, velg kan temennya pasti ada bannya dong. Nah, Sama dengan zaman dulu nih. Ban kalau zaman dulu ya dikuasainnya kalau ke Eropa, Jepangnya juga ya dia lagi kan gitu. Kalau sekarang kan udah ada ban Indonesia gitu kan. Udah ada ban Thailand. Thailand juga bagus-bagus lagi sekarang, mereknya aneh, wih, tapi bagus ya gitu kan. Ada ya macam-macam lah. China juga dengan sekarang sih ban enak ya, Mat ya. Banyak nggak macam-macam nggak kayak dulu. Nah, kita menderita Mas. bener. Gue ngerasain banget. Tapi maksud gue gini, pengalaman. Ini berarti kalau ngomong ban, ngomongin user lah ya kita gitu segala macam. Ada yang bikin tetap beda nggak sih? Tetaplah kalau ban Eropa tuh begini. Tetaplah kalau ban Jepang itu tetap lebih unggul apa gitu. Pernah punya pengalaman begitu nggak? Ya ada lah. Kan sebagian Pasti ya? customer pasti punya idealis sendiri kan. Terlepas dari mereknya ya, tapi mungkin gue bilang performance rasanya Ya gitu. misalnya contoh kayak customer pakai BMW, terus balak udah pakai BBS kayak LMR. Oke. Tanya kan mau pakainya bannya merek Eropa. Eropa ya, Conti ya. Celine gitu ya. Biar sejodoh gitu ya. Eropa gitu ya. Balik ke gengsi juga sih Mat ya. Balik ke ya Pride ya. masih juga biar lebih seragam lah. Biar Masa seragam. mobilnya BMW pakai LMR gitu, misalnya BBS. Bannya Eropa lah sekalian Gitu. Biar sekalian ya. Tapi lu juga di toko suka mendorong begitu juga. Tergantung kebutuhan, tergantung pelornya itu juga customer juga. Ya, tapi ya kalau Mas nanya ke saya ya sometimes saya gitu juga sih. Tanggung gitu. Tapi balik lagi kebutuhannya gini. Kayak kemarin ada BMW beli velgnya BBS baru. Terus mau mainnya dibetot-betot. Mau diarsusin, mau dicember-cember. Saya nggak saranin pakai Michelin. Karena Michelin nggak bagus juga dibetot gitu loh. Oh gitu? Iya. kurang awet gitu? Pakai buat miti sih kalau Michelin. Ya, Michelin itu bagusnya buat miti. Normal. Terus kan kalau udah miring-miring gitu kan otomatis makan ban nggak rata, terus cepet lah habisnya kan. Iya. Ya udahlah pakai ban biasa. Soalnya dia ngejar fittingannya
kandas, Airsus kan chamber. Ya mubazir kalau beli Michelin Mas gitu. Buat apa gitu? Sayang ya, sayang uangnya dia, mending dia pakai buat yang lain nambahin parts yang lain atau mau ganti BBK atau apa gitu. Gitu. Nah, itu apa namanya? Kalau ban-ban begitu tuh kan ban narik gitu ya. Itu ada merek-merek khusus nggak sih yang awet dibuat narik? Kan lo kan doyan narik tadi kan. Yang suka ada bibirnya itu lo biasa tuh. Iya, Betul ya? iya. Nah, itu. Betul. Ban lokal sih enak-enak buat narik. Buat gue sih enak Mas. Ban lokal kayak misalnya Achilles gitu, Achilles Selera gitu. Itu enak buat narik gitu. GT gitu. Iya enak, masih enak loh. Kalau ban Jepang enak Toyo gue. Toyo Enak tuh Buat narik. Kalau Eropa emang enggak sih Mas. Emang Eropa ya buat sesuai dengan fungsinya, normal-normal gitu. Jadi kalau yang udah aneh-aneh itu Jepang atau lokal masuk akal ya. Atau ban Cina, ban Sailun gitu. Atrezo, terus kayak dulu ban Cina dulu ada masuk Lancel. Tapi udah nggak ada Lancel lagi. Itu juga enak ban. Tapi udah nggak ada kan? Udah nggak dimasukin lagi. Betul ya? Iya. Lancel udah nggak ada Mas. Udah nggak dimasukin. Udah jarang. Ya ada lah mungkin sisa-sisa kali ya. Sisa-sisa. Aduh ini seru banget. Nah, ini buat kita ngomong kan velg tadi udah stand fitment udah apa servis segala macam. Nah, perawatan nih. Perlakuan dan perawatan. Ada khusus nggak sih? Kalau tripis gitu kan colok nih gitu. Lebih ekstra hati-hati aja. Gitu ya. Kalau tripis ya nggak bisa main sembarang Mas. Atau apalagi kalau finishing lipnya masih ori. Contoh kayak kita misalnya nyalonin gitu lah Mas. Kan pakai bermacam obat lah ya. Apalagi pada saat dicuci kolong kan ada obatnya pasti agak keras tuh Mas buat ngerontokin. Nah, kadang kalau yang nggak tahu dia kan lapisan velg kayak tripis, nggak semua sih. Kayak ada beberapa tuh kayak BBS dia kayak diamond cut terus dia ada varnish gitu kan. Iya. Tapi ada beberapa kayak velg Jepang kayak Workmeister dia kayak coating gitu loh Mas. Kayak celup kimia atau gimana. Nah itu kadang kena ciprat obat nitik Mas, flek putih. Selesai dah. Itu nggak bisa hilang, bisa hilang tapi jatuhnya di repolish. Jadi nggak ori. Di repolish, slipnya di repolish total. Oh, jadi ketika punya velg-velg begitu pun kalau kita mau cuci mobil atau mau coating atau poles salon lah gitu ibaratnya. Undercarriage lah kalau kolong ya velgnya kalau yang udah ngerti sih saya perhatiin sekarang udah banyak yang ngerti. Begitu undercarriage velgnya dilepas. Oh. Gitu. Mobilnya memang digantung gitu. Digantung gitu. Jadi benar-benar ya pakai extend aja lah ibaratnya gitu digantung gitu ya. Iya. Oh, jadi obat-obat itu juga tanda kutip bisa melukai lah gitu ya? Iya Mas. Dia berapa kali tuh Mas datang? Sama di Dewan juga saya juga gitu. ada. Tiba-tiba ada bercak putih gitu. Nggak bisa hilang. Aduh. Sayang banget. Senep banget ya. Jadi maksudnya bisa hilang tapi jadi nggak ori lah ya. Biasanya kan kalau ori kan masih ada lapisan itu. Lapisannya ya. Kayak ada kayak coatingan kayak gitu lah Mas dia. Iya kayak coating atau kayak warna-warna pelangi dikit gitu ya kayak gitu. Itu jadi hilang tuh ya. Hilang jadi bening aja udah. Jadi bening aja gitu ya. Nah, ini kan velg ori itu kan ya pasti kalau tadi rasanya gelindingnya sama aja tapi rasa dalam hati kecil pasti beda. Pasti itu. Wah, velg ori itu bedanya di situ sih. Nah, ini mungkin Black Boss penasaran nih. Velg ori yang terjangkau. ini pertanyaan agak susah sih, tapi maksudnya lu pengen ori atau pengen murah gitu. Ada nggak sih, Mat? Masih banyak sih Mas, tapi yang mungkin agak lama. Oh gitu. Ya agak lama atau enggak velg baru sekarang mungkin ada tapi ya mungkin yang modelnya kurang diminati ya. Itu tentang harga berapa sih kalau velg-velg yang mau dicari yang di bawah 10 juga sebenarnya ada Mas. Ada? Di bawah 10 juta ada. Bekas-bekas Tapi bukan baru ya. Tapi ya itu lagi balik lagi ya. Nggak bisa terlalu ngarep spek gitu loh Mas. Gitu. Saat tahu kondisi. Ya ada lupa ada harga lah ya. Atau gitu, kondisi. Itu maksudnya masih ori apa enggak, dan itu kan kebanyakan velg lama, jarang. Bukan berarti nggak ada ada tapi rajin aja sebenarnya ya. Iya ada tapi hunting. Ini webnya. Nah, ini. Iya. Lu nggak dijual kan lu suka semua. Orang aja yang jual. Iya. Nah, ini kan ada velg yang asli sama replika, bahkan ada super copy kan. Nah, terus ya kan kalau kita nggak semua orang bisa mampu ngebedain lah. Super copy gitu kan, apalagi kalau lihat di luar kata. Mungkin kalau dibalik masih oke lah, tapi ada nggak sih tips khusus buat newbie lah ya, buat para black pals yang baru mau terjun nih,
baru mau kecemplung di velg. Supaya dia nggak ketipu, nggak ngerogoh kocek terlalu dalam gitu. Ada nggak sih bedanya, gimana sih cara bedainnya? Bedainnya agak susah sih, cuma nomor satu cari seller dulu yang benar ya Mas. Nomor Oke, satu ya. recommended sellernya harus terjamin dulu ya. Tuh, kedua mungkin bisa dibandingin dari lihat finishing aja Mas sama detail. Pasti beda. Bolak-balik ya. Heeh. Sama terakhir ringan enggaknya. Gitu. Oh, gitu. Sama cat gitu. Sama Berarti cat. biasanya kan ya, tapi Tapi kalau kita udah bicara use agak susah ya Mas. Agak susah ya? Kalau use ya. Lebih ke mata sih Mas. jatuhnya. Lebih ke mata ya. Gua Latihan ya. Jadi saya nih Mas demen sepatu nih misalnya. Pasti bisa bedain dari ngelihat doang. Nih misalnya Air Jordan asli sama Air Jordan Kalau super kopi misalnya. Super Pasti kopi. Mas tahu. Kalau Iya sih. misalnya Seringan penggemar tahu sepatu ya. soalnya Iya. Sering lihat. ngeliat dulu. Yang kelihatan Jadi terus matanya gitu. kelatih. Itu kelatih gitu ya. Heeh. Terus Dari pernah nggak mata sih kalau- Pernah nggak sih? Pernah. Aduh salah beli nih gua. Pernah nggak ketipu gitu? Tipu lah Iman. Pernah sih. Oh pernah juga. Iya. Dulu tapi ya, dulu kali ya. Pernah. Oh, Jadi ada pasti. kayaknya importirnya nakal apa gini nggak tahu juga ya. Ada satu velg replika itu ada emboss made in Japan. Velg replika ada emboss made in Japan. Karena kan setahu kita kan nggak boleh Mat ya. Iya, Nggak tapi boleh. udah banyak. Kalau sekarang udah banyak. sekarang mungkin udah banyak kali ya. Kalau dulu kan era-era tahun 2006 kali Mat ya. Iya Masih nggak boleh, nggak boleh. belum ada. Nggak ada yang kayak gitu. Made in apa nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya emang dia mau ada Jepang-Jepangan biasanya desain in Japan Ya, gitu. born in Japan gitu-gitu. Atau Japan Atau doang. Japan aja. doang. Nah, biasanya gitu. Dulu ada satu velg itu bener-bener Made persis in sama. gitu. Pelak keteplak. Plek keteplek. Made in Japan di mata kita lekukannya sama. Wah, udah yakin dapat murah. Nah, waktu itu gue bawa ke Mamat. Murah nih Mat, gue bilang gitu. Dia curiga kali ya. Lebarnya berapa Wan gitu. Lebar berapa Mat itu Mat? Lupa Yang gue. replika Mat. Oh jadi bedanya pas di lebar. Lebar. Aslinya nggak ada size gitu. Setengah Mat gue bilang. Oh. Wan, nih pelek yang oring lebarnya cuma 7 doang. Wah, langsung tepuk jidat Mas. Tewe tadi. Wah, hapus nih gue bilang. Akhirnya ya, gitu gue ya? kan nggak mungkin nipu ya. Iya. Akhirnya jual rugi. Ya rugi ya. Rugi 2 juta, 3 juta. Masih oke lah ya dibanding Gitu daripada 100% lah ya. Amjong, iya. Iya. Pengalaman lah itu ya. Kalau lu pernah juga kayak gitu? Lu Pernah juga. belasan tahun loh, Mat, lu ketipu Iya pernah. Satu, Ibunya aja ketipu. satu ya seller juga kan saya bilang. Oh iya. Kedua yang enggak kurang teliti ngecek, cuman percaya lihat buka lihat udah tutup. Oh, gitu. Tanpa ngecek bolak-balik. bolak-balik ya. Ya bisa aja lah ya. Ada orang ada kecemplungnya lah ya, sekali-sekali. Kecemplungnya Mas. pasti Pastilah. ada. Pasti Berapa ada ya. kali sih? Iya. Enggak cuma sekali doang. Tapi emang agak susah sih apalagi zaman kayak gini gitu ya. Udah ada super kopi gitu, siwer banget mata kayaknya. Iya. Jadi practice make perfect lah ya, harus Oh, latihan terus. iya. ya. Sama ini Mas yang ngeri kondisi ya Mat ya. Jadi ada velg yang kondisinya bekas itu Mas nggak bisa di repair Mas. Iya. Itu waduh tuh Kondisi udah gini kan kondisi bekas, tapi tidak bisa di repair. itu nggak bisa di repair. Jadi begitu diputer nih, geolnya tuh Gua ngaco pas. begini-begini. Oh, gitu balingnya. Jadi tuh orang banyak bilang tuh kena center, kena mukanya udah geser Mas. Desainnya tuh udah geser gitu. Si spoke-nya malah yang geser. Udah geser. Itu biasanya bekas accident ya, matanya. Mobilnya bekas ngajar trotoar lah, separator waktu itu, separator gitu. busway itu. Jadi hati-hati, jangan sampai kita beli velg second itu di mata tips dari gue ya buat beli velg second ya. Jangan lihat di mata, bagus ya mulus udah dicat misalnya gitu. Iya. Main kita ambil gitu jangan. Balance. Harus kita cek putar dulu Mas. Ya di mesin balancing lah. Di balance paling enggak ya. Atau di colok aja di PC di tromol mobilnya, nggak usah ada ban nggak apa-apa, tapi diputar kan biasa. Putar. Nah, kalau misalnya nggak ada mesin balan ya, kalau diputar dia normal atau misalnya peangnya cuman dikit-dikit aja, dikit. itu nggak apa-apa. Kalau dikit-dikit ya biasa kan dulu lah, Biasa itu di press bisa. Nah, tapi kalau misalnya diputar udah naik turun, Goyang terus keluar udah masuk. goyang keluar masuk gini, Ada yang begitu itu ya? udah nggak bisa diapa-apain. Velgnya jadi nggak ada Ya, itu aja harganya. nggak ada harganya lah, itu ya dilebur aja lah begitu ya. Dilebur, jadi kan sayang Mas. Nah, nih, ini kalau tadi kan gue tanyain apa sih velg ya, velg favorit nih. Nah, ini kan juga untuk apalagi buat fitment nih. Ada mobil-mobil yang kalau kata gue, alah mau fitment kayak apa, mobilnya udah salah nih sebenarnya. Udah susah mau diapa-apain. Ini mobil di mata kita, di mata pencinta mobil udah aduh susah diapa-apain lah, susah gitu. Nah, gue butuh 5 mobil favorit berdua. Jadi maksud gue, mobil yang paling gampang banget ini, kalau ini udah nggak pernah lu pakai velg apa juga pasti bagus hasilnya gitu. Wah, oke, paham. Apa Mat? Satu Mat? BMW. BMW apa? Baru gue mau ngomong. BMW apa? Cari 3. Lepas, 36 duluan dia. Mas. 36, 46. M46, Ya, terus 3. Pokoknya 3 series ya, 3 series all type. 30 malah buat gua agak-agak susah, Mat.
E30 ya. E30 agak susah karena kan ET-nya 20. Iya, E30 tuh velg Kecil, yang bagus. kecil ya. Harus velg seri 5 lah Iya. dia mah gitu. Gitu, seri 4, kayak Oke. M4 gitu-gitu Nah, ya. Ah, itu mah handphone mah udah Justru pasti. yang agak baru agak bingung saya karena belang lebar, belang ring. Oh, belang. Oh, Yang iya, terbaru, benar. Yang ya. terbaru ya. Nah, kalau oke tadi seri 3 satu ya. Iya. Oh, seri itu apa lagi? Mercy sih masuk E-Class. E-Class. E-Class sih pasti enak. E-Class masih E-Class, oke lah ya. E-Class masih oke. Walaupun yang lama-lama E-Class. Iya. Bisa Lebih dua- lama lebih seneng Aduh, saya. 124 ya. Aduh. Iya, Kalau lebih gua lama suka banget 124 lebih, gua. lebih seneng saya Lebih seneng ya? sebenarnya, iya. Oh. Gitu. E-Class lah ya karena udah juga gede mobilnya ya. Fitmentnya udah pas Ini segala lihat macam. palaknya settingan bisa maksimal lah gitu. Oh, Mas. gitu. Mm. E-Class seri 3 Toyota Big Sedan tuh paling enak Mas. Toyota Big Sedan Crown. Crown, Celsior. Celsius. Dia itu. Mana dia ya. Majesta gitu ya. Kayak gitu-gitu tuh enak banget. Seru gitu. lah ya. Iya. Toyota ya. Iya. Kalau merek yang lain kayak misalnya sedan gede yang lain ya Nissan lah. Nah, Nissan paling enak sih yang coupe-coupenya di setting tuh Mas. Nah, Fair Lady gitu tuh enak. Standarnya gede-gede. Udah gede gitu. Lu Gede, mau gede. ngapain ya? Iya. Jadi gumbut gitu ya. Iya. Tadi udah berarti Nissan yang coupe-coupenya, Toyota Big Sedan, BMW, Mercy, satu lagi? Satu lagi mungkin saya lebih ke Evo. Oke, Mitsubishi ya. Hmm. Iya sih. Evo tuh enak juga Mas. Nah, kebetulan spek Innova Reborn nih sharing sama Evo sekarang. Evo 89 loh Mas. Evo 89. Nah, bisa sharing. Aduh, itu velg copotannya berarti itu ya? Iya, bisa sharing ke Innova Reborn. Oh gitu. Mm-mm. Berapa duit sih velg copotannya Evo gitu ya? Kan masih ada yang jual belasan nih, ring Masa 18 sih? standar iya. Standar loh. Standar. Loh, Iya Mas. benar standar. Ring 18 Iya 18 standar. Masih ada yang jual belasan saya lihat. Oh, lucu. Kualitas masih bagus, kuat pasti oke kan segala macam. Wah. Cuman harus pikirin dopnya, logonya kan Ya masih nggak apa-apa lah. harus Beda kayak agama, gitu. beda agama. Iya. Mitsubishi ke Toyota tapi Iya. ya kalau udah Evo mah bodo amat deh. iya. Kalau lu gimana? Kalau buat gue sih mobil paling enak gampang satu E36. E36. Soalnya Jadi kenapa? lebih diperkecil ya. Jadi Ah. 3 series ini khusus E36 ya. itu fender belakangnya lucu Mas. Mm-mm. Fender belakangnya kalau kita nggak pendekin aja dia udah kelihatan Udah pendek. pendek. Iya sih. Udah rapet. Iya, Jadi iya, nggak usah iya. dipendekin. Tinggal mendekin depan dikit aja. Iya, iya. Mobil udah nyetel. Udah agak nyetel, udah agak nungging lagi gitu bentuknya ya. E36 tuh enak aja gitu. Enak ya? buat gue gitu. Oke, Pakai seri E36. 3 nggak tenggelam, Hah? pakai seri 5 dia outnya tinggal pakai ban narik. Bisa benarik. Itu E36 tuh Di gue Vietnam demen banget. cepet dikit. Udah cakep ya. Iya, gue demen banget. E36. Terus. E36 terus gue suka mobil Jepang itu Civic IS. Oke. Nah, gue suka tuh. Ah, Civic IS tuh enak tuh. oke. Tinggal pakein kayak MK RPF 18, kalau mau belang juga bisa, mau pakai ban MITI juga cakep Iya, tuh, iya, pakai iya. Rega Master cakep tuh. Iya, iya. Mau di racing street juga bagus itu ya. Itu berbagai macam gaya. Iya, iya, Ya cakep. Civic IS atau Vario 2000 lah, Vario ya, gitu. oke. Mm. Nah, terus yang ketiga. Yang ketiga itu gue demen mobil-mobil gede emang. Mobil-mobil gede yang bisa Oke. pakein velg. Mobil ini apa? Truk. Unimog. Unimog. Mobil apa mobil itu? Sedan gede. Dan atau- gede misalnya Ya 2000 cc ke atas lah ya. Kalau Mercy itu enak New Ice sih, Mas. Oh, New A. 210. 210 ya. 210 tuh enak yang apa namanya dia tuh bisa lebar 11 kali mati belakangnya. Masuk 211 mah masih masuk. Masuk. Kalau 19 mah 11 masih. 19. Sebelah cocok ya. Kalau 124? Enggak lah. Enggak. Enggak ya? Enggak bisa. Enggak bisa ya? 11 sudah maksa. Kalau Oh. 19. 19. Udah maksa. Oh, berarti Jadi bisa ini Mas, bisa angkanya bisa eksperimen bibir. bagus gitu ya. Kalau ini ya. Bisa eksperimen lips gitu, bisa colong lipsnya gitu. Kalau Itu di 210 di tuh. 210 ya. 210 tuh cakep tuh. 3 nih, 4. Terus 4 yang big sedannya lagi tuh BMW E39 juga enak tuh. E39. Oh, 39 ya, benar. 39 kalau pakai tuner-tunernya Tuner juga. cakep, pakai ban tuner cakep. ngotak. Ya ngotak. Tempar biasanya ya, Mat. Ya banyak kan. Iya, Hempar. Terus Ada Harji juga ada. Harji apa tuh ya? Harji yang tripis tuh. Harji Harji yang OZ. ini, Harji yang Harji ring OZ. 19. Ya 19 ya. Harji Tade, wan, Tade. Baronal. Iya yang Verona Iya. cakep tuh. Nah, benar. Tapi E39 agak lucu, Mas. Gimana? Depannya. Fender depannya itu lebih gede daripada belakang. Gue kan pernah bangun dia nih. Fender depannya lebih gede dibanding belakang. Waktu gue punya E39, gue Ah. beli Warp Varianza T1S di dia nih sebelum gue nikah nih, gue inget banget 2012 sama tuh. 2012. Oke. Lebarnya tuh 10 11,5.
Oke. Tapi yang depan tuh offsetnya minus kuliahnya, Mat. Iya. Minus, Mat. Gue nggak akan masuk, Mat, gue bilang. Cobain dulu kata Mat. Tanya masuk lah. Begitu. Mending masuk, Mas. Mendelep. Gila nih mobil. Ruangannya masih Gede. jauh banget gitu. Ruang fendernya gede dia. Fendernya gede banget ya. Depannya ya, kalau belakang pas, plek gitu. Begitu depannya gue mesti pakai spacer lagi itu sekitar 1 cm. Pokoknya depan itu lebar 10. Itu offsetnya bisa minus 15, Mas. Waktu itu. Depan itu? Depan. 39? 39, gila itu. Dengan gaya Tapi bannya betot ya. Kayak dia gitu ya, betot-betot gitu ya. Iya. Oke, udah 39. 39 tuh enak tuh. Terus Terakhir gue suka mobil yang dipakein velg, nggak usah kebanyakan mikir, itu kayak mobil kecil kayak Honda Jazz tuh gue suka tuh. Jadi lu nggak usah fitting, lu tinggal mikir pakai 15-16 pacepek langsung masuk. Enak. Gak ribet. Kenceng lagi ya udah gitu ya. Enak. Praktis ya. Pakai ban kotak selesai. Nah, itu enak tuh. Iya, benar-benar. Benar juga ini Black Pals ini apa yang disebutin sama mereka nih, gue sih setuju. Tadi 3 series semua setuju. Tadi 210 setuju. Tapi gue lebih suka bentuknya, gue lebih suka 124 kalau gue. Oh iya. Tua bentuk kita ya. semua pernah pakai bertiga. Oh, pernah bertiga ya. Pernah. Dia juga. Lama, Mas. Nih obrolannya dari mulai yang bau-bau cuan, rusak velg, tips segala macam nih seru banget ya. Thank you banget nih udah datang. Sama-sama, Mas. Nah, Black Pals ini sebelum gua tutup nih Black Talk kali ini, tadi Mamat sama Iwan bilang kalau pilih velg ya sesuai dengan kebutuhan. Dicocok-cocokin, bisa cocok, bisa enggak, tapi prinsipnya nyoba datang ke bengkel alangkah lebih bagus ya, betul ya? Iya. Di fit langsung segala macam. Terus tadi juga ternyata ilmu setinggi mereka pun tetap pernah ketipu. Nah itu bagian dari pengalaman, tapi nggak apa-apa, yang pasti cek and recheck itu penting. Cek and recheck penting. Tadi yang penting juga sellernya ya, Mat ya? Iya dong. Kan Sellernya kita harus lihat yang orang. terjamin kualitasnya dan rekam jejaknya gitu ya. Sama harus diputar kalau Harus diputar. Oh ya, tuh sama dia harus diputar velg second. Terus tadi juga Dion bilang ternyata jangan berkecil hati kalau velgnya rusak, servisnya nggak mahal amat ternyata ya. Walaupun dia nyesel ngeluarin harganya kayak harga teman kayak. naikin lagi. Oh, naikin agak susah ya. Nah, ini pengalaman kalian ini belasan tahun di velg nih. Pernah nggak nemu mobil yang secara logika nih, ini nggak akan masuk nih spek velg ini ke mobil ini, tapi ternyata pas lu kerjain atau lu ngelihat orang lain ngerjain, wah gila bisa jalan ini bagus banget walaupun ekstrim gitu. Itu apa? Pernah sih saya dulu N60. E60. SD5 ya. SD5, oke. Ya itu dulu belum begitu banyak yang mainin kan. Ah. Nah, kebanyakan maunya tunar. Iya, dulu. tunar. Tempo hari itu waktu itu ada satu Walkmaster tuh dulu kita pernah iseng cobain. Walkmaster di E60. Ada N60 tapi sebenarnya size-nya itu size-nya Fairlady. Oh. Yang agak agresif. Itu ring 19 depannya 10 apa 10 setengah, belakang 12 apa 12 setengah gitu. Belakang 12 setengah. Iya, secara logika saya sini harusnya nggak masuk. Nggak Cuman masuk, oke. cobain aja deh. Gitu. Pak dicobain? Bannya dibetot, pulang Mas ke Bandung orangnya. Oke. Pulang jadi badannya dibetot banget gitu ya? Dibetot. Fitmentnya bagus lagi. Bagus. Pendeknya juga cakep. Pendek cakep ya. Itu nggak tiap hari bakal lu temuin kayak gitu ya? Ya kadang. Kadang ya. Kadang juga kita ada bayangin, maksudnya kadang kayak ada mobil nih. Pakai pelek ini mungkin bagus. Pas dipasang kadang ada beberapa mobil yang kita ngelihatnya kok ekspektasi gue harusnya di bawah ini, ternyata pas jadi itu lebih. Oh, malah di atas ekspektasi gitu. Itu puas banget kalau kayak gitu. Gitu ya. ya? Puas banget saya. Gitu. Kalau lu gimana? Kalau gue dulu pas nongkrong terakhir di Senayan tuh 2009. Oke. Gue pakai Accord waktu itu, velgnya biasa lah, ring 20 lebarnya rata. Tiba-tiba begitu acara begitu acara udah mau selesai, dia dateng nih. Oke. Pakai Dia jadi mobil dia lagi nih. Pakai boxer silver two-tone, inget, abu-abu. Oke. Tiba-tiba dengan santai jalan tuh pakai monoblok 3, Mas. Oke. Ring 18. Terus gue lihat, wih, cakep amat, tulang banget, Mat, gue bilang. Ya. Lebar berapa nih? Lebar 10,5 ya? 10,5 ya. 10 setengah. Kok masuk, Mat? Soalnya seini gue boxer tuh 10 aja udah ngap-ngapan, Mas. Iya. Dan nggak secelong itu ya. Tahu diapain tuh, mau diutak-atik kali. Bisa masuk tuh satu. Sama yang kedua tuh mobil temen gue tuh era-era Helafast tuh ya, Mat ya.
si Adik KZ tuh. Oke, Adik KZ. Corollanya pakai Spark Online tuh lebar berapa tuh ya? 10 ya di twin cam ya tuh sadis juga sih. Twin cam. AE92 Adik KZ pakai Spark Online lebar 10 setengah. Bannya berapa? 995 Mat ya? Gue lupa ya. Gitu Wah, ya. itu Zaman pompanya itu udah setengah mati, Mas. Iya. Ngebet bannya di sini, bibirnya di sini Bibirnya kali situ jauh ya, banget. narik gitu ya. Narik. Tapi masuk dan dia makin santai gitu. Zaman dulu kalau narik kan susah. Susah. Iya, masangnya. Zaman dulu gak ada yang basoka itu kan. Waduh, diinjek di wall segala macam. Kalau sekarang mah enak ya. Iya, benar. Itu sih paling tuh yang Gitu ya. inget. Waduh, cakep banget. Oke, Black Bears, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan notifikasi loncengnya. Buat Black Bears semua yang mau suggest apa tema-tema berikutnya di Black Talk, jangan lupa untuk tulis di kolom komen. Nanti kalau memungkinkan tim akan segera sundul ya. Sampai ketemu di Black Talk berikutnya ya. Bye.